Teori Kognitif Sosial Albert Bandura presented by Group A. Albert Bandura merupakan tokoh psikologi terkenal yang dikenal dengan kontribusinya yang besar dalam bidang psikologi sosial, pendidikan, dan klinis. Bandura dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam psikologi modern karena pengaruhnya terhadap teori pembelajaran sosial, teori kognitif sosial, dan konsep efikasi diri. Salah satu karya paling terkenal dari Bandura adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yang menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Orang tuanya adalah imigran dari Eropa Timur. Ayahnya berasal dari Polandia dan ibunya dari Ukraina. Sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, Bandura tumbuh di lingkungan pedesaan kecil dengan sumber daya pendidikan yang terbatas. Namun ia memiliki rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk belajar secara terus mandiri. Bandura menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di Sekolah Tinggi Mundare, yang hanya memiliki sedikit fasilitas. Pendidikan tinggi dari Bandura yaitu di Universitas British Columbia atau UBC. Bandura mengambil studi psikologi secara tidak sengaja karena ia memilih kelas psikologi untuk mengisi jadwal pagi. Namun ia langsung tertarik pada bidang ini dan menyelesaikan gelar sarjana dalam waktu 3 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1949. Ia menerima penghargaan Bolokan Award untuk keunggulan akademik di bidang psikologi. Yang selanjutnya di Universitas Iowa, Bandura melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Iowa, salah satu pusat teori belajar di Amerika Serikat. Bandura mendapatkan gelar MA pada tahun 1951 dan PhD tahun 1952. Disinilah ia mulai mengembangkan minat pada hubungan antara kognisi, motivasi, dan perilaku manusia. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Universitas Stanford sebagai dosen dan menghabiskan seluruh karir akademiknya di sana. Di Stanford, ia memulai penelitian yang kelak menjadikan salah satu tokoh paling terkenal dalam psikologi modern, yaitu eksperimennya Bobodol tahun 1961 sampai 1963. Salah satu asumsi dasar dari teori kognitif sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari banyak sikap, keterampilan, serta perilaku. Dan sebagian besar pembelajaran tersebut adalah hasil dari pengalaman perwakilan, salah satu atau observasi. Meskipun orang dapat belajar dari pengalaman langsung, banyak dari apa yang mereka pelajari diperoleh melalui mengamati orang lain. Bandura berbeda pendapat dengan Skinner. Ia percaya bahwa penguatan tidak penting untuk belajar, meskipun memfasilitasi pembelajaran. Dan menurutnya, orang dapat belajar dengan mengamati model yang diperkuat. Teori observational learning yang sangat terkenal dari Albert Bandura ini yaitu eksperimen Bobodol, yang dimana terdapat 3 rangkaian eksperimen. Dan menurut rangkaian pertama, yaitu terdapat seorang anak yang duduk di sudut ruangan dengan mengamati seorang aktor yang menunjukkan perilaku memukuli dan mencaci maki boneka Bobodol selama 10 menit. Setelah itu, anak yang sama dimasukkan ke ruang bermain yang dimana secara sengaja aktor dewasa membuat anak itu frustasi dengan merebut mainannya. Kemudian, anak yang frustasi tersebut dimasukkan ke dalam ruangan yang hanya terdapat boneka Bobodol saja. Pada akhirnya, anak tersebut pun menunjukkan perilaku yang sama seperti perilaku agresif yang ditunjukkan oleh sang aktor saat dia mengamatinya, yaitu memukuli dan mencaci maki boneka tersebut. Kemudian, Bandura ingin mengetahui lebih dalam lagi, apakah anak-anak akan berperilaku berbeda ketika perilaku aktor tersebut diberi pujian atau hukuman. Dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan besar terhadap anak tersebut. Namun, anak-anak yang melihat model itu dihukum menunjukkan sikap agresif yang lebih berkurang. Tetapi, melihat orang lain diberi pujian tidak secara otomatis membuat kita termotivasi untuk meniru perilaku tersebut. Maka dari itu, inti dari pembelajaran observational learning ini adalah modeling. Faktor apa yang membuat kita belajar dari seseorang? Yang pertama, yaitu ada status. Kita cenderung meniru atau belajar dari orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Contohnya, kayak kita melihat sosok Raffi Ahmad
yang dimana dia adalah orang kaya yang sukses. Dan ternyata dari kesuksesannya itu, Raffi Ahmad ini sangat pekerja keras dan gigih, sehingga membuat kita menjadi termotivasi untuk bisa seperti Raffi Ahmad tersebut. Yang kedua, ada kompetensi. Kita akan cenderung meniru atau belajar dari orang yang kita anggap lebih ahli. Contohnya, seperti kita melihat seorang dokter yang lebih ahli terhadap kesehatan, yang dimana dia memiliki kebiasaan setiap pagi yaitu meminum jamu. Mungkin kita akan cenderung mengikuti perilaku hidup sehat mereka dalam konteks kesehatan, yang dimana kita pun di saat itu ingin mempunyai pola hidup yang sehat. Dan yang ketiga, ada kesamaan. Kita akan lebih mudah meniru atau belajar dari orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Contohnya, kayak kita meniru perilaku teman kita sendiri. Kayak teman-teman kita udah start lebih awal untuk belajar untuk persiapan ujian akhir semester, dan ternyata hanya kita sendiri yang belum mulai belajar, sehingga kita pun berpikir, kalau kita nggak belajar, maka kita akan sulit nantinya dalam mengerjakan ujian tersebut. Maka akhirnya kita pun juga ikut belajar untuk persiapan ujian. Dan yang keempat, ada tindakan yang beralasan. Kita pasti cenderung meniru perilaku yang masuk akal. Dan yang kelima, ada konsekuensi. Kita akan cenderung meniru perilaku bila kita melihat perilaku itu disertai konsekuensi yang menyenangkan dan sebaliknya. Dan yang keenam, dapat diperhatikan bagaimana mungkin kita bisa belajar dari orang lain bila kita tidak dapat memperhatikannya. Dan bagaimana penerapan social learning ini? Yang pertama itu ada attention, yaitu mengamati atau memerhatikan model yang perilakunya akan ditiru. Yang kedua, ada retention, yaitu proses mengingat. Jadi, kita bisa dengan cara mengulangi kembali perilaku yang sudah ditampilkan oleh model tersebut. Dan yang ketiga, itu ada production, yaitu beri kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut. Dan yang keempat, ada motivasi, yaitu dengan memberi hadiah, pujian, atau hukuman. Triadic Reciprocal Causation. Albert Bandura mengambil sudut pandang teori kognitif sosialnya yang menjelaskan fungsi psikologis yang berkaitan dengan triadic reciprocal causation. Teori ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia merupakan hasil interaksi antara tiga variabel, yaitu behavior atau perilaku, environmental atau lingkungan, dan person atau orang. Yang dimaksud Bandura dengan person atau orang, yaitu mewakili sebagian besar faktor kognitif seperti memori, antisipasi, perencanaan, dan penilaian. Karena orang memiliki dan menggunakan kapasitas kognitif ini, mereka memiliki kapasitas untuk memilih atau merestrukturisasi atau menata lingkungan mereka. Artinya, kognisi sebagian besar orang menentukan peristiwa lingkungan mana yang akan diperhatikan oleh orang, nilai apa yang mereka tempatkan pada peristiwa ini, dan bagaimana mereka mengatur peristiwa ini di masa mendatang. Meskipun kognisi dapat memiliki efek kausal atau timbal balik yang kuat pada lingkungan dan perilaku, kognisi bukanlah variabel yang otonom. Bandura mengkritik para ahli teori yang mengaitkan penyebab perilaku manusia dengan kekuatan internal seperti naluri, dorongan, kebutuhan, atau niat. Menurutnya, kognisi itu sendiri ditentukan dan dibentuk oleh perilaku dan lingkungan. Bandura menggunakan istilah resiprokal atau timbal balik untuk menunjukkan interaksi ketiga variabel tersebut. Potensi relatif yang diperlukan bervariasi dengan individu dan situasi. Meskipun perilaku dan lingkungan kadang-kadang dapat menjadi kontribusi yang paling kuat dalam suatu peristiwa, kognisi biasanya merupakan kontributor terkuat untuk peristiwa. Pengaruh utama dari perilaku, lingkungan, dan orang tersebut bergantung pada faktor triadik mana yang paling kuat pada saat tertentu. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang merengek meminta pada ayahnya untuk memberikannya potongan kue yang kedua kalinya, di mana dalam sudut pandang ayahnya ini merupakan suatu kejadian dalam lingkungan. Dalam teori Bandura, sang ayah mampu berpikir mengenai konsekuensi yang akan ia dapatkan. Pilihannya, ia akan memberikannya atau malah menghiraukan permohonan anaknya. Ia bisa saja berpikir, apabila saya memberikan potongan kue kedua ini, ia mungkin akan berhenti menangis untuk sementara waktu, tetapi di masa mendatang,
Bisa saja dia terus merengek sampai saya menyerah lagi. Oleh karena itu, saya tidak akan memberikan kue yang kedua. Oleh karena itu, sang ayah memiliki dampak, baik pada lingkungannya atau anaknya tadi, maupun kepada perilakunya sendiri, yaitu menolak permohonan anaknya. Selanjutnya, perilaku anak akan membantu membentuk kognisi dan perilaku sang ayah. Apabila tadi sang anak akhirnya berhenti memohon, sang ayah akan memiliki pemikiran lain. Misalnya, ia mungkin akan mengevaluasi perilakunya dengan berpikir, saya adalah ayah yang baik karena saya melakukan hal yang benar. Contoh peristiwa tersebut mengilustrasikan interaksi timbal balik dari faktor perilaku, lingkungan, dan personal dari sudut pandang ayahnya. Yang pertama, permohonan anaknya akan mempengaruhi perilaku sang ayahnya, yang dimana lingkungan akan mempengaruhi perilaku. Lalu yang kedua selanjutnya akan menentukan sebagian kognisi ayahnya. Lingkungan mempengaruhi seseorang. Kemudian perilaku sang ayah membantu dalam membentuk perilaku anaknya, yaitu lingkungannya sendiri. Perilaku mempengaruhi lingkungan. Kemudian perilakunya juga mempengaruhi pemikiran dirinya sendiri. Perilaku mempengaruhi orang. Dan yang terakhir, kognisi juga menentukan sebagian dari perilakunya. Seseorang mempengaruhi perilaku. Lalu yang terakhir, manusia harus mempengaruhi lingkungannya. Tetapi manusia tidak hanya mengindikasikan kognisi. Manusia juga meliputi keseluruhan manusia tersebut. Human agency. Human agency atau agensi manusia merujuk pada kemampuan manusia untuk membuat pilihan, mengambil tindakan, dan mempengaruhi peristiwa dalam hidup mereka. Terdapat 4 aspek inti dalam agen manusia. Yang pertama adalah intensionalitas. Intensionalitas adalah upaya manusia untuk menetapkan niat dan tujuan tertentu dalam bertindak. Yang kedua adalah visi. Visi adalah upaya untuk merancang, memprediksi, dan membayangkan hasil dari tindakan sebelum melaksanakannya. Yang ketiga adalah reaktivitas diri. Reaktivitas diri adalah kemampuan manusia untuk mengawal tindakan, motivasi, dan pengurusan emosi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terakhir ada refleksi diri. Refleksi diri adalah kemampuan manusia untuk menilai tindakan yang telah diambil serta membuat penyesuaian untuk perbaikan. Ada 3 bentuk utama dalam agensi manusia. Yang pertama ada self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Kedua, ada agen proksi. Agen proksi adalah kemampuan manusia untuk mencapai sesuatu dengan mengandalkan atau meminta bantuan pihak lain dalam pencapaiannya. Ketiga, ada efikasi kolektif. Efikasi kolektif adalah upaya sekelompok manusia dengan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai secara individu. Self-regulasi adalah cara individu mengendalikan diri. Self-regulasi ini berbarengan dengan self-efikasi, karena semakin besar self-efikasinya, maka self-regulasinya juga semakin membaik. Tahap-tahap dalam mencapai self-regulation, yang pertama, seseorang menggunakan skillnya yang masih terbatas, lalu ia akan menerima tanggapan dari luar. Selanjutnya, individu tersebut akan mengukur seberapa bagus skillnya, lalu melakukan evaluasi diri untuk mencapai goals-goalsnya. External factors in self-regulations. Ada 2 cara bagaimana faktor luar itu mempengaruhi self-regulasi. Yang pertama, kita menerima standar dari orang. Dan yang kedua, kita menerima insentif dari luar. Internal factors in self-regulations. Ada 3 hal yang harus ada dalam melatih pengaruh diri, yaitu self-observations, judgmental process, dan self-reactions. Self-observation maksudnya individu dapat melihat dan mengukur skillnya sesuai dengan aspek yang dibutuhkan atau yang sedang dikerjakan. Lalu judgmental process, yaitu pelengkap dari self-observations. Karena setelah individu mampu melihat dan mengukur skillnya, disinilah individu akan memberi penilaian terhadap performanya. Dan self-reactions, yaitu perilaku kita atau respon kita terhadap performa yang sudah kita lakukan. Bisa kita memberikan reward atas rasa bangga, atau kita mengevaluasi diri dari kegagalan. Self-regulation through moral agency.
perilaku kita diatur sesuai dengan standar moral perilaku. Namun, moral tersebut tidak secara otomatis akan diterapkan atau disebut dengan selective activations. People do not ordinarily engage in reprehensible conduct until they have justified to themselves the morality of their actions. Artinya, orang-orang tidak melakukan perilaku yang tercela hingga mereka membenarkan moralitas tingkah laku mereka. Nah, konsep ini disebut dengan disengagement of internal control. Ada mekanisme-mekanisme tertentu ketika self-control tidak ada. Redefine the behavior. Mekanisme pertama ini yaitu mendefinisikan kembali tingkah laku. Ada 3 teknik dalam mendefinisikan ini. Yang pertama, moral justification, yaitu membenarkan perilaku yang salah secara moral. Yang kedua, yaitu membandingkan tingkah laku yang salah dengan yang lebih salah, atau disebut palliative comparisons. Dan yang terakhir yaitu euphemistic labels, atau penggunaan istilah yang lebih halus. Disregard or distort the consequence of behavior. Mekanisme kedua ini yaitu mengabaikan dampak buruk dari perilaku. Ada 3 teknik. Yang pertama, mengurangi fakta bahwa tingkah laku yang dilakukan itu memiliki dampak yang sangat buruk. Yang kedua, seseorang mengabaikan dampak buruk karena ia tidak melihat langsung dampak buruknya. Dan yang terakhir, yaitu individu menolak fakta bahwa tingkah lakunya memiliki dampak buruk. Dehumanize or blame the victims. Mekanisme ketiga ini yaitu memperlakukan korban secara tidak manusiawi atau menyalahkan korban atas dampak dari perilaku seorang pelaku. Mekanisme terakhirnya yaitu displace or diffuse responsibility, yaitu menempatkan tanggung jawab kepada orang lain atau menyebarkan tanggung jawabnya kepada instansi atau kelompoknya. Perilaku disfungsional. Bandura mengemukakan bahwa perilaku disfungsional seperti depresi, fobia, dan agresi dipengaruhi oleh interaksi antara kognisi, lingkungan, dan pengalaman perilaku sebelumnya. Perilaku disfungsional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada depresi. Depresi merupakan standar pribadi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kegagalan dan depresi. Depresi terjadi ketika individu menilai pencapaiannya dengan cara yang tidak realistis, meremehkan keberhasilan masa lalu, dan memaksakan standar yang terlalu tinggi. Bandura mengidentifikasi 3 proses di mana depresi disfungsional terjadi. Yang pertama, pengamatan diri yang salah. Yang kedua, penilaian yang keliru. Dan yang ketiga, reaksi diri yang negatif. Individu yang depresi seringkali mengabaikan prestasi mereka dan mengkritik diri sendiri secara berlebihan yang memperburuk kondisi mereka. Yang kedua ada fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat kuat dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Fobia berkembang melalui pengalaman langsung, generalisasi yang salah, dan terutama melalui observasi. Bandura menunjukkan bahwa media massa seperti televisi berperan dalam menciptakan ketakutan yang tidak rasional. Misalnya, ketakutan terhadap kejahatan yang sebenarnya jarang terjadi. Fobia dipertahankan melalui penghindaran yang memberikan penguatan negatif seperti menghindari situasi yang menakutkan. Yang terakhir ada agresi. Perilaku agresif dapat menjadi disfungsional jika dilakukan secara berlebihan. Bandura mengemukakan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui observasi, pengalaman langsung, penguatan positif dan negatif, serta keyakinan yang keliru. Melalui eksperimen, Bandura dan koleganya pada tahun 1963 menunjukkan bahwa anak-anak yang melihat perilaku agresif cenderung meniru tindakan tersebut, bahkan jika itu dilakukan melalui media atau gambar. Terapi berdasarkan teori kognitif sosial Bandura bertujuan untuk mencapai regulasi diri dengan mengubah perilaku yang disfungsional. Terapi yang efektif mengubah perilaku mengeneralisasi perubahan tersebut ke situasi lain dan menjaga agar perubahan itu bertahan tanpa kambuh. Terapi dapat dilakukan melalui model terbuka seperti observasi langsung atau film, model kognitif seperti visualisasi, dan penguasaan perilaku langsung seperti melalui desensitisasi sistematis. Bandura menekankan bahwa kombinasi strategi ini yang melibatkan mediasi kognitif, yaitu peningkatan efikasi diri, adalah yang paling efektif dalam mengubah perilaku jangka panjang.